Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi wabarakatuh. jenjang SD di sini kami bertiga akan melakukan kegiatan coaching. Kali ini yang berperan sebagai coachnya itu Pak Reza. Saya sendiri Yuliza Fiogita akan berperan sebagai coachee. Kemudian Ibu Eliani berperan sebagai observernya. Bisa kita mulai, Pak? Saya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gita. Waalaikumsalam, Pak Reza. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat dan baik, Pak. Bu Gita, ada yang mau disampaikan atau diceritakan, Bu? Iya Pak, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Reza. Ya baik, Bu. Tapi sepertinya kita eh, tidak memiliki banyak waktu ya, Bu ya. Mungkin cukup 10 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ini ya. Jadi apa nih, Bu, yang mau disampaikan, Bu? Oke, jadi begini Pak, ini terkait dengan ada beberapa rekan guru di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok kurang semangat ya Pak ya, Hmm. mengenai peningkatan kompetensi guru. Padahal kan kita ketahui bersama bahwa eh, perkembangan zaman ini semakin canggih, sehingga untuk terus belajar dan berkarya itu tidak hanya menunggu jadwal rapat, namun bisa juga lewat media sosial. Seperti itu, Pak. Oke, kalau saya garis bawahi ya Bu, berarti permasalahan dari Bu Gita ini terkait dengan semangat guru-guru masih kurang Bu ya untuk melakukan perubahan dengan meningkatkan kompetensinya begitu ya Bu ya. Iya, betul, Pak. Faktanya kan saat ini untuk belajar dan berkarya itu tidak harus tatap muka atau menunggu Benar. jadwal rapat, namun juga bisa menggunakan aplikasi platform Merdeka Mengajar yang kita kenal saat ini ialah aplikasi PMM. Ya benar Bu ya. Kira-kira dari obrolan kita ini Bu, apa yang ingin Ibu Gita dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya terkait semangat para rekan guru untuk menggunakan aplikasi PMM. Oke, jadi yang Ibu Gita harapkan ini adanya perubahan atau semangat baru. Ya, Bu, kira-kira perubahan apa Bu yang ingin dilihat atau yang ingin didapatkan Bu? Saya ingin adanya perubahan, misalnya setiap rekan guru itu mengaplikasikan akun belajarnya masing-masing, kemudian lanjut ke bisa mengaplikasikan platform Merdeka Mengajar. Karena kan di aplikasi PMM itu ada banyak manfaatnya ya Pak, terutama aplikasi PMM itu dibentuk sebagai penunjang untuk implementasi kurikulum Merdeka sehingga bisa membantu para guru dalam mendapatkan berbagai macam referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Seperti itu Pak. Dari yang Ibu sampaikan ini, penerapan penggunaan akun belajar dan PMM di sekolah itu bisa dikaitkan dengan kondisi yang idealnya. Kira-kira di angka berapa ya Bu? Sepertinya masih di angka 5 Pak. Oke, di angka 5 Bu ya. Di kondisi sekarang ini, Ibu Gita berapa sih yang ingin ditingkatkan dan terlihat adanya perubahan dari sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level atau angka 7 dulu, Pak. Karena kalau untuk ke angka yang lebih tinggi lagi itu sepertinya agak sulit karena ada berbagai macam kendala. Hmm. Dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa nih Bu yang Ibu ingin lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Nah, sebenarnya saya juga masih memikirkan, Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin saya akan konsultasikan dengan kepala sekolah dan beberapa dan rekan guru yang bisa membantu saya untuk melaksanakan semacam kegiatan pelatihan atau sosialisasi dengan guru-guru dalam suatu ruangan yang tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi mengenai aplikasi PMM ini, Pak. Kira-kira untuk melakukan kegiatan ini siapa yang akan Ibu libatkan? Untuk melakukan kegiatan ini, saya akan meminta
bantuan atau melibatkan dua guru muda atau dua guru junior yang juga memahami terkait aplikasi PMM ini. Oke, selain itu, ada tidak Bu strategi yang mungkin pernah Ibu Gita terapkan yang bisa membuat rekan-rekan eh, rekan-rekan Bu Gita nyaman dengan penyampaian Bu Gita? Mungkin kalau bukan dengan sosialisasi ini, saya akan melakukan kegiatan secara langsung, Pak, seperti kegiatan pendampingan individu. Jadi misalnya satu minggu itu saya memiliki target untuk bisa berbagi dengan dua atau tiga rekan guru terlebih dahulu. Begitupun juga di minggu berikutnya. Pokoknya ya menyesuaikan dengan keadaan, Pak. Oke, berarti Bu Gita juga berusaha untuk melakukan semacam kegiatan pendampingan individu dengan rekan-rekan guru. Kira-kira kapan Bu akan merealisasikan kegiatan ini Bu? Insya Allah secepatnya ya, Pak. Mungkin minggu depan akan saya coba. Yang jelas saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Nah, ya benar Bu, berkoordinasi dahulu lah dengan kepala sekolah ya Bu. Nah, dari percakapan kita hari ini Bu, Bu Gita kan, Bu Gita sudah dapatkan mengenai kegiatan ini. Ya, saya mendapatkan berbagai macam penyegaran mungkin Pak atau gambaran terkait usaha yang bisa saya lakukan untuk bisa berbagi atau mengajak para rekan guru untuk melakukan perubahan atau memiliki semangat baru eh, untuk bisa mengaplikasikan kegiatan aplikasi PMM ini, Pak. Menarik sekali ya Bu. Semoga usaha yang Ibu niatkan baiknya berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, Pak, semoga berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Ngomong-ngomong, terima kasih ya, Pak, sudah bisa mendengarkan atau meluangkan waktu untuk saya berbagi mengenai aplikasi PMM ini, Pak. Iya, amin Bu. Saya tunggu kabar baiknya Bu. Semoga bisa mengobrol atau bercerita kembali di lain waktu. Oke, terima kasih, Pak, sekali lagi ya. Sampai jumpa di lain waktu, Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam kami akan warahmatullahi wabarakatuh. mempraktikkan coaching dengan alur Tirta. Di sini saya sebagai coach dan Ibu Eliani sebagai coach. Eh, Baiklah, kami akan memulai rekaman ini. Kami akan memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eliani. Waalaikumsalam Pak Reza. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Tumben nih Pak Reza nih mencari saya nih. Apakah ingin ada yang ingin diceritakan atau gimana? Iya, Bu. Di sini saya ingin bercerita sedikit tentang kegalauan saya, Bu, di sini dengan tugas saya yang ada di kelas, Bu. Oh, eh, bisa Pak Reza ceritakan nih seperti apa nih kegalauan yang sedang Pak Reza hadapi ini? Di sini dalam hal ini tugas saya kan mengajar, Bu, di sekolah ini. Saya kan di sini mengajar kelas 6, Bu. Tetapi karena di sini saya banyak ada tugas di luar, Bu, seperti kegiatan KKG dan pembuatan soal, Bu. Nah, ini merupakan kegalauan saya, Bu, tentang tugas saya mengajar di sekolah, Bu. Berarti permasalahan Pak Reza ini adalah terkait dengan seringnya eh, Pak Reza meninggalkan anak di kelas karena adanya tugas di luar sekolah, Pak ya. Coba Iya, Pak Bu. Reza bisa ceritakan secara lengkap nih terkait dengan permasalahan Pak Reza nih. Di sini, Bu, saya sering meninggalkan anak di kelas, Bu, terkait tugas Mm-mm. saya yang ada di luar, Bu. Misalnya dalam hal ini KG, karena di sini saya sebagai ketua, sehingga, Bu, ya namanya ketua, Bu, kita harus menyiapkan eh, H-1 sebelum kegiatan KG tersebut, Bu. Dari kita menyiapkan undangan, menyiapkan tempat, menyiapkan siapa yang mau menjadi pembicara, Bu. Sehingga
dalam hal ini kalau lagi persiapan dan kegiatan KKG itu Bu, sering saya meninggalkan anak didik saya yang di kelas 6 Bu. Jadi jam waktu mengajar saya di kelas Bu, saya sering meninggalkan anak saya oleh tugas tersebut Bu. Seperti itu Bu. Iya. Nah, kalau berdasarkan cerita Pak Reza ini, berarti Pak Reza ini aktif sekali ya di kegiatan KKG ya. Terus tadi Pak Reza kan tadi kan membahas tentang ada rasa kegalauan ya, uh, mengenai pembuatan soal nih. Coba Pak Reza bisa ceritakan nih mengenai kegalauan pada pembuatan soalnya. Ya Bu, biasanya kan kita kalau mau akhir semester kan akan melakukan penilaian akhir semester Bu. Nah, di sini Bu, setiap pas kami dan teman-teman lainnya biasanya ditugaskan untuk membuat soal untuk kabupaten Bu. Di sini soal tersebut biasanya dibagikan ke setiap kecamatan untuk menjadi soal pasnya Bu. Nah, di sini dalam pembuatan soal ini Bu, sering kami ini kalau disuruh ke pembuatan soal itu biasanya ke Indralaya ke sekolah ibu biasanya kan Bu. Nah, di sini Iya. kalau lagi ke Indralaya itu ini terjadi lagi Bu. Saya meninggalkan anak saya di kelas Bu. Jadi saya sering sekali Bu meninggalkan anak saya di kelas Bu. Ada kegiatan KKG, kegiatan pembuatan soal. Kadang tuh mm, kegiatan itu membuat kira-kira anak saya itu kalau lagi berbenturan kegiatan tersebut sering sekali Bu. Mungkin seminggu itu bisa 3 kali Bu saya meninggalkan kelas Bu. Seperti itu. Hmm. Ya tadi Pak Reza uh, mengatakan kalau sering meninggalkan kelas karena banyaknya kegiatan ya, kegiatan Hmm. pembuat soal. Nah, kalau dalam kondisi tersebut Pak Reza nih, eh, kalau lagi ada tugas luar seperti yang Pak Reza ceritakan tadi nih, siapa yang menggantikan Bapak mengajar di kelas Bapak yang Bapak tinggalkan? Bisa diceritakan sedikit Pak Reza? Biasanya Bu, saya meminta bantuan kepada wali kelas 6 yang lain Bu. Jadi di sekolah saya itu ada 3 kelas 6 Bu. Jadi saya biasanya apabila ada kegiatan, saya langsung menghubungi wali kelas 6. Misalnya ada kayak kan 6B Bu, saya langsung menghubungi ke wali kelas 6A untuk minta bantuan mereka Bu. Misalnya dalam hal ini memasuki kelas saya sebentar atau memberikan tugas pada kelas saya sehingga kelas saya tidak masih belajar Bu walaupun saya tidak masuk Bu seperti itu Bu. Mm-mm. Oh ya, oh berarti yang bisa saya simpulkan walaupun Pak Reza nih melaksanakan tugas keluar di luar sekolah, namun Pak Reza ini masih apa bertanggung jawab dengan cara mencarikan minta bantuan wali kelas di sebelah kelas Pak Reza untuk menggantikan Pak Reza ya. Iya Eh, Bu. Kemudian dari kegalauan Bapak yang Bapak ceritakan tadi ini, apakah Bapak sudah terpikir atau sudah terbayangkan nih solusi yang seperti apa nih yang bisa Bapak Reza cari atau inginkan untuk menyelesaikan permasalahan Pak Reza nih? Bisa Iya diceritakan Bu. Pak Reza? Baik Bu, di sini mungkin saya memberikan solusi Bu seperti eh, meregenerasi Bu tugas saya sebagai ketua KKG dan pembuatan soal Bu. Di sini saya lihat sudah banyak teman-teman atau adik-adik saya yang luar biasa kemampuannya yang biasanya yang baru saja lulus P3K Bu dan baru saja diangkat menjadi PNS Bu. Mereka mempunyai semangat dan mungkin kemampuannya melebihi dari saya Bu. Setelah itu saya juga menjadi ketua KG sudah cukup lama Bu, lebih kurang 3 tahun dan pembuatan soal ini juga lebih kurang saya sudah 3 tahun Bu menjalankannya. Mungkin dari hal ini memerlukan regenerasi untuk penyegaran mungkin Bu. Jadi sehingga dalam hal ini kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sehingga menemukan inovasi-inovasi baru dari adik-adik saya tadi yang ada di yang baru lulus P3K tadi Bu, menumbuhkan semangat baru Bu mungkin. Nah, Pak Reza tadi kan memberikan solusi untuk melakukan regenerasi ya, dan kebetulan juga di sekolah Pak Reza ini ada banyak P3 yang masih muda, yang masih memiliki Hmm. semangat ya. Nah, yang jadi pertanyaan ini, apakah mereka ini bersedia menggantikan tugas Pak Reza?
Bisa Eh, diceritakan sedikit Pak Reza? Nampaknya Bu, mereka bersedia Bu, karena mereka sangat ingin menyalurkan kemampuannya di bidang pendidikan ini Bu. Jadi mungkin dari mereka ingin mengeluarkan inovasi-inovasi baru Bu, dari kegiatan KKG dan mungkin dari pembuatan soal juga Bu. Mereka lebih mau lebih aktif Bu mungkin karena mereka masih sangat muda dan sangat bersemangat Hmm. Bu, seperti itu. Ya. Wah, luar biasa sekali Pak Reza solusinya ya. Memang regenerasi sangat diperlukan sehingga bisa terjadi perubahan yang lebih baik lagi untuk sekolah kita. Nah, sekarang nih Pak Reza nih, hmm, supaya dapat penyegaran dan Bapak sudah siap dengan penggantinya. Tentang regenerasi ini, kalau saya lihat benar kata Ibu tadi, butuh Hmm, penyegaran Bu, agar iya. pemikiran dan inovasi akan selalu terjaga untuk kemajuan dunia pendidikan Bu. Seperti itu Bu, kalau tentang itunya. eh, Terima eh. kasih Bu, sudah mau mendengarkan cerita saya Bu dan kegalauan saya ini. Di sini kayak sedikit kalau saya plong sekali Bu karena di sini saya sudah lama Bu mau menceritakan tentang kegalauan saya Hmm, tentang meninggalkan kelas ini Bu. Sekarang saya sudah plong dan tidak galau lagi, Bu. ya, ya. eh, Sepertinya Pak Reza sudah bisa memberikan solusi untuk diri Pak Reza dan sudah bisa menyimpulkan masalah yang dihadapi dan sekaligus mencari solusinya. Saya ucapkan juga terima kasih Pak Reza sudah percaya dengan saya Ya, untuk Bu. menjadi coaching Reza. Kemudian semoga yang Pak Reza harapkan ini dapat berjalan dengan lancar seperti yang Bapak inginkan. Ya, Bu. Terima Eh, kasih, Bu ya, telah memberikan bersedia mendengarkan cerita saya. Di sini saya sangat terbantu dengan bercerita dengan Ibu. Dan saya dengan saya menemukan solusi. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.